Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Nalendra dengan NIM 0519979934. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan asal saya dari UPBJJ Pangkal Pinang. Di sini saya membuat video dengan maksud memenuhi tugas 1 dari mata kuliah berpraktik, yaitu struktur data. Baiklah, adapun tugas 1 dari struktur data yaitu ada 5 soal. Di sini membuatkan sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer dan string. Lalu pembuatan pendeklarasian array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Lalu untuk soal terakhir kita disuruh membuat deklarasi linked list dengan nama list angka. Baiklah, kita langsung saja ke praktiknya. Baiklah, sekarang saya berada di IntelliJ. Ini adalah aplikasi pembantu dalam pemrograman Java dan saya menggunakan ini karena mempermudah dalam memprogram. Jadi di sini langsung saja saya akan membuat sebuah project yang baru. Di sini kita sudah berada di tampilan file deklarasi variabel ya. Jadi di sini kita akan membuatkan main methodnya dulu. Main method ini sangat penting ya sebelum pemrograman, karena main method inilah yang membuat program kita itu berjalan. Jadi kalau misalkan tidak ada main method, maka program-program yang kita buat itu nggak akan berjalan. Static void Kurawat. Enter. Jadi ini merupakan main metodenya dan harus diisi, harus dibuat sebelum kita memprogram. Baiklah, kita masuk ke nomor 1. Kita disuruh membuat untuk deklarasi variabel dengan tipe data integer dan dengan nama struktur baris. Nah, di sini yang diminta adalah tipe data integer. Jadi tipe data integer ini berupa angka ya biasanya. Nah, karena soalnya ini tidak ada nilai atau value yang berupa angka dan hanya disuruh untuk membuatkan deklarasi variabel saja, maka kita membuat yang pertama adalah int struktur struktur baris. Nah, ini merupakan deklarasi ya. Nah, pada bagian ini kita tidak bisa out atau sistem print line, itu nggak bisa ya, karena di sini kita tidak memiliki yang namanya inisialisasi. Apa itu inisialisasi? Inisialisasi itu nilai di dalam variabelnya ini. Jadi variabel struktur baris ini memiliki nilai, memiliki isi. Nah, karena di sini pada soal tidak memiliki inisialisasinya, maka ini tidak bisa di print out. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu kita disuruh untuk membuat deklarasi variabel dengan tipe data string dengan nama kata baru. Lalu di dalam variabel kata baru ini memiliki nilai. Nah, ini ya nilai value inisialisasinya, yaitu deklarasi tipe data string. Jadi caranya, karena ini tipe data string, lalu kata baru sama dengan tanda petik deklarasi tipe data string titik koma. Nah, yang dimaksud dengan inisialisasi adalah ini. Ini adalah sebuah nilai yang nilai ini terkandung di dalam variabel kata baru ini. Nah, karena ini sudah memiliki nilainya, maka kita bisa out. Out-nya system out print line kata baru titik koma. Nah, nanti hasilnya akan keluar deklarasi tipe data string. Baiklah, kita masuk ke nomor 3, yaitu kita disuruh untuk membuat deklarasi array 1 dimensi dengan nama 4 angka bertipe data yaitu integer dengan angkanya yaitu 7, 10, 20, dan 23. Jadi deklarasi 1 dimensi itu adalah kumpulan data
kumpulan data yang bertipe sama. Jadi ini satu dimensi itu dia itu berurut satu doang gitu. Jadi caranya adalah integer. Karena ini array, jadi kita membuat kurung siku, lalu 4 angka sama dengan kurung kurawal 7, 10, 20, dan 23 titik koma. Nah, pada bagian ini kita bisa S out karena ini sudah ada deklarasi plus inisialisasinya dan kumpulan datanya ya. Jadi sebenarnya bisa langsung sistem out print line dan dalam kurungnya ini adalah 4 angka, itu bisa, tapi dia munculnya berupa kode atau angka-angka, dan angka-angka tersebut menunjukkan itu tuh lokasi filenya disimpan di mana. Jadi untuk menampilkan semua data ini kita menggunakan arrays to string ya. Jadi sebelum kita S out, karena di sini bisa langsung ya, tapi saya ingin menampilkan data-data yang ada di sini. Jadi caranya kita import package dulu ya. Import Java array ya. Jadi import Java artikel arrays itu adalah kita itu seperti mengambil package atau library ya yang berisi dengan kelas utilitas. Jadi isi dari kelas utilitas itu adalah kumpulan fungsi-fungsi ya, kumpulan fungsi-fungsi dan struktur data yang sering dipakai di dalam pemrograman. Jadi kalau kita misalnya pakai array, ya udah kita tulisnya Java article arrays. Tapi kalau kita misalnya nih kayak seperti nomor 5, kita diminta linked list, jadi kita masuknya ke linked list gitu. Step out print line. Nah ini ya, arrays to string. Sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu kita disuruh untuk membuat deklarasi array 2 dimensi dengan nama angka bertipe data string dengan angka 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Jadi array 2 dimensi ini adalah array di dalam array. Jadi di sini arraynya kan ada satu nih. Nah, ini adalah array satu. Nah, kalau misalkan array 2 dimensi itu, jadi di dalam blok ini terdapat arraynya lagi. Kita buat kurung siku 2 karena ini adalah array 2 dimensi yang dimana array di dalam array. Lalu namanya angka sama dengan, kita buka blok, kita buka blok lagi ya. Nah ini sudah masuk ke kumpulan data yang pertama, array yang pertama ya. Nah, karena di sini kita membuat array di dalam array, jadi kita membuat array lagi di dalam blok ini ya. Kita buka blok lagi, isi dari data angkanya ya. 1, 3, 5, koma, buka lagi. Jadi untuk S out-nya gimana? S out-nya karena kita sudah import Java article arrays, jadi kita sudah ngambil package dari library Java-nya, jadi kita bisa langsung S out. System out print line. Nah, ini sudah muncul ya. Arrays date to string, angka. Jadi kalau untuk array 1 dimensi itu menggunakan arrays to string, tapi kalau untuk array 2 dimensi itu menggunakan array type to string. Kita masuk ke nomor 5 yang dimana kita disuruh membuat deklarasi linked list yang bernama list angka, dan isinya
yaitu 22, 19, 44, 60 dan 72. Jadi di sini karena linked list, jadi kita juga perlu mengimport library dari Java-nya mengenai linked list-nya. Jadi kita akan menulis import. Jadi kenapa kita harus import Java until linked list atau import Java until arrays? Itu dikarenakan kalau misalkan kita enggak pakai import Java ya, yang arrays nih misalnya, sedangkan di sini kita menggunakan arrays toString dan arrays deepString, dan jika kita tidak memasukkan ini maka akan mengakibatkan error atau kesalahan karena seperti keywordnya yang tidak dikenali. Makanya kita harus menggunakan import Java until arrays atau import Java until linked list. Jadi program atau kata kunci fungsi-fungsi program yang kita ketikkan itu bisa dijalankan berdasarkan dengan tipe datanya atau deklarasi dari linked list atau yang lainnya. Nanti hasilnya akan muncul ya, ini 22, 19, 44, 60, 72 semuanya akan muncul, tapi dia bentukannya berderet ya, dari kiri ke kanan gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan list? Kan list itu kan biasanya dari atas ke bawah. Bagaimana caranya agar listnya itu dari atas ke bawah? Jadi kita menggunakan pengulangan ya. Di sini kita menggunakan looping, yaitu menggunakan for. Caranya baiklah, jadi inilah semua soal jawabannya. Jadi inilah semua hasil dari soal nomor 1 dan sampai nomor 5 ya. Sekian dari tugas 1 dari mata kuliah struktur data. Mohon maaf jika terdapat typo atau kesalahan seperti tanda-tanda yang kurang atau pemrograman yang terdapat kesalahan. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.